Selamat malam, kami dari grup satu untuk data modeling dan analytics, eh, tugas kelompok 2 dan 3, yang terdiri dari Katarina Putri, Henry Mantot, Santa Wijaya, dan saya sendiri Agus Ros, yang kelima Sabul Kafi. Sebenarnya di sini kita hanya lebih mendalamkan tugas kelompok 2 yang kemarin kita mendapat banyak komen dari dosen. Kita langsung saja ke nomor satu, yaitu relasi tabel atau sheet pada file store dataset dan desain hubungan antar tabel. Oke, kita menuju ke uh, Superstore dataset. Di sini ada file order dari data store, yaitu semua informasi ada dalam satu uh, tabel ini. Langkah berikutnya yaitu kita harus menormalisasikan untuk remove duplicate dan segala macamnya, yaitu kita bagi menjadi order, return, customer, city, dan produk. Dan di tiap-tiap tabel ini kita sudah mempunyai primary key ataupun foreign key-nya. Contohnya di sini ada product ID, dalam order juga harus ada product ID supaya antar tabel itu bisa terkoneksi atau terrelasi. Setelah itu kita di sini. Ah, Kita sebenarnya sudah membuat relasi antara tabel tersebut, tapi kita akan mencoba menerangkan lagi, yaitu untuk membuat relasinya tadi kita harus mengimport eh, data, yaitu kita klik data, get data from file Excel, kita pilih file Superstore tadi, dan kita import, kita pilih tabel mana yang akan masukkan dalam query file ini. Dan kita di sini sudah mempunyai tabel customers, orders, product, return, city. Oke, dari sini kita akan coba untuk memperlihatkan relasi antar tabel itu. Kita bisa lihat relationship-nya. Di sini ada uh, relasi antar tabel dari order ke return, dari order ke city, dari order ke produk, dan ini masing-masing ada uh, foreign key atau primary key-nya. Di sini sudah ada return, city, product, customer. Customer, customer ID. Oke, kita sudah punya 4 relasi. Selain kita lihat dari situ, kita bisa melihatnya juga lewat data modeling. Nah, kita bisa tampilkan di sini untuk lebih jelas relasi antar tabelnya. Contohnya ini, di sini ada produk, return, customer, city yang semuanya itu akan punya relasi dengan order. Oke, dan berikut tadi relasi dari tabel ke tabel yang lainnya menggunakan Excel. Dan untuk soal nomor 2, nah, ini tadi masih apa tadi? Henley ya. Chandra. Ya, wah, ini kan nomor 2 disuruh buat untuk pivot table yang menunjukkan penjualan barang tertentu pada wilayah tertentu.
minta tolong untuk Mas Agung buka yang apa data yang Oke, kita buat contoh juga di sini. Kita hmm, insert pivot dari table. pivot table di situ. Oke, Lalu coba masukin sini regionnya sama kategori itu di filter. oke. Jadi tadi pertanyaannya yaitu untuk mengetahui produk tertentu di lokasi tertentu. Contoh kita ambil kategori, kita bisa terus untuk city atau mana atau region di sini. Terus kita bisa ambil order, sale-nya. Oh, contoh. Sorry, bukan sale. Kita pilih titik. Quantity. Yes, benar. Oke. Nah, ini yang dari Mas Chandra tadi terangkan, yaitu di sini kita bisa mengetahui uh, produk kategori apa di area mana dengan total order berapa gitu. Ya, Terus sekarang jawaban nomor 3 yaitu dashboard dari aplikasi Pivot Table yang menampilkan perbandingan antara jumlah order, profit, dan penjualan. Oke, kita lari ke dashboard. Nah, sebenarnya dashboard ini kita ambil dari pivot table yang sudah kita buat. Contohnya ini. Ini kalau kita insert, insert contoh kita buat dashboard. Ah, ini contoh salah satu eh, cara untuk membuat dashboard berdasarkan pivot table yang sudah kita buat. Dan di sini kita bisa menambahkan title, data, data table, dan banyak feature yang kita mau gunakan tergantung nanti keperluannya untuk apa. Dan setelah itu kita bisa menambahkan slasher. Nah, kemarin Pak Safan juga concern bahwa slashernya itu harus berfungsi dengan normal. Contoh kita buat legend. Oke, nah di sini kita ada region. Nah, kita bisa pilih salah satunya ini. Ini namanya slasher. Oke, kita kembali ke dashboard yang sudah kita buat. Nah, di sini ada eh, Mas Nindi, bisa lanjutkan Mas Nindi. Iya, Ya, jadi di Illinois penjualannya ada 250 unit. Di, yang paling tinggi itu di Texas sebanyak 562 unit. Dan, dan yang paling terendah itu Kansas sebanyak 13 unit. itu data untuk Di August tahun sampai di tahun. tahun 2016 Oke, bagian sentral. oke. Dan di Termasuk bawah oke di bawahnya ini. di bagian selatan ada jumlah penjualan dan jumlah keuntungan. Jumlah penjualan tertinggi yaitu di bulan November dan jumlah keuntungan yang paling besar yaitu di bulan Februari. Lalu di situ di datanya ada di tahun 2016. Lanjut. YoY revenue itu adalah pendapatan dan profit yaitu keuntungan.
di situ mulai dari 0% turun ke 31%, naik lagi ke sebanyak 60%, lalu menetap ke 31%. Lalu keuntungannya dimulai dari 0%, terus turun lagi sebanyak 30%, dan naik lagi sebanyak 88%, dan turun lagi sebanyak 62% di bagian selatan. Jadi begitu. Oke, saya akan tambahkan juga tadi memang di bagian selatan profit year over year-nya kita turun, tapi di timur kita ada kenaikan yang signifikan di 2017. Oke, terima kasih Mas Hendri. Selanjutnya nomor 4 untuk storytelling strategi yang bisa dijelaskan sama Katarina. Oke, jadi singkat aja, mengingat waktunya juga tinggal sedikit. Jadi bisa langsung ke office supply saja, Mas. Itu ada di bagian favorit di seluruh wilayah. Jadi perlengkapan kantor seperti kertas, pena, dan berbagai alat tulis lainnya menjadi pilihan utama bagi pelanggan di setiap kawasan. Hal ini menunjukkan adanya perputaran produk yang tinggi dengan volume transaksi yang besar dan berulang. Meskipun margin keuntungan dari produk ini mungkin tidak sebesar kategori lainnya, kontribusinya terhadap arus kas dan frekuensi pembelian sangat signifikan, yang amat penting dalam menjaga keterlibatan pelanggan. Jadi, produk dengan perputaran tinggi memberikan peluang untuk melakukan upselling dan cross-selling kategori lain saat proses checkout. Nah, kemudian ke kontributor profit terbesar itu pada sisi lain kategori teknologi seperti laptop, printer, dan perangkat elektronik merupakan sumber keuntungan terbesar. Ini menunjukkan bahwa meskipun frekuensi pembelian mungkin tidak setinggi perlengkapan kantor, margin keuntungan per unitnya sangat besar. Pelanggan yang membeli produk ini cenderung berinvestasi lebih besar, dan hal ini membuka peluang untuk program loyalitas serta bundling produk premium. Jadi, fokus pada peningkatan pengalaman pelanggan dan dukungan purna jual untuk mempertahankan retensi pelanggan kelas atas ini. Nah, kemudian masuk lagi ke slide 3, tantangan serius di wilayah East. Namun, tidak semuanya berjalanan mulus. Kategori furniture mengalami kerugian di wilayah East. Data menunjukkan bahwa penjualan di area ini tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, baik dalam hal pengiriman, penyimpanan, maupun promosi. Mungkin model furniturnya sudah tidak relevan atau ada pesaing lokal yang lebih diminati oleh pelanggan. Jadi wilayah ini memerlukan pendekatan khusus bagi dari sisi promosi, segmentasi produk, maupun analisis ulang terhadap vendor dan desain. Jadi berdasarkan ketiga poin di atas, strategi pemasaran konkret yang dapat diimplementasikan itu promosi terarah, tambahkan diskon musiman dan flash sale untuk menarik minat di wilayah tengah, luncurkan kampanye bertema segarkan ruang kerjamu yang menonjolkan desain modern. Kemudian libatkan vendor furniture lokal yang menawarkan desain lebih kekinian dan sesuai tren. Seleksi juga berdasarkan popularitas model di pasar digital seperti marketplace. Kemudian kumpulkan ulasan produk, buat sistem sederhana di mana pelanggan dapat mengirimkan ulasan dengan insentif berupa poin atau kupon. Kemudian juga di sini ada eh, program rujukan dan diskon sosialisasi. Luncurkan program bawa teman dapatkan diskon yang menawarkan potongan harga bagi pelanggan yang merekomendasikan teman-temannya. Kemudian juga ada kolaborasi dengan influencer dan micro influencer. Nah, mungkin saya singkat aja bagian penutupnya. Data bukan sekedar angka, di balik visualisasi data. Oke, jadi data bukan sekedar angka, di balik visualisasi data terdapat sebuah cerita mengenai kebiasaan pelanggan, keunggulan produk, dan tantangan yang perlu kita atasi. Dengan memahami narasi ini, kita tidak hanya mampu merespon dengan cepat, tetapi juga dapat mengambil langkah proaktif untuk membentuk masa depan bisnis. Dengan strategi yang tepat,
kita tidak hanya akan mengatasi masalah kerugian di wilayah tertentu, namun juga dapat membuka peluang pertumbuhan baru dengan pelanggan sebagai fokus utama. Nah, mungkin sekian dari grup 1 yang mewakili dari Mas Agung Susilo, saya Katrina Putri, Henly Limanto, dan Chandra Wijaya, dan Aska. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.